Argentina kembali menjadi pusat perhatian setelah kemenangan dramatis 3-2 atas Mesir di babak 16 besar Piala Dunia. Namun kali ini, kita tidak sedang membahas comeback luar biasa Lionel Messi dan kawan-kawan. Ada satu momen yang membuat pertandingan ini berubah menjadi panas di ujung pertandingan. Sorotan justru mengarah kepada sosok wasit asal Prancis, Francois Letexler. Pelatih Mesir terlihat begitu marah. Dengan wajah penuh emosi, ia menghampiri wasit sambil membuat gestur tanda silang menggunakan kedua tangannya. Gestur itu seolah ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dalam pertandingan ini. Tak lama kemudian, media sosial langsung dipenuhi berbagai tuduhan. Ada yang mengatakan Argentina dibantu wasit, ada pula yang menuduh VAR sengaja menyelamatkan Messi agar tetap bertahan di Piala Dunia. Namun, benarkah semua tuduhan itu? Ataukah publik terlalu cepat mengambil kesimpulan sebelum memahami bagaimana sebenarnya aturan VAR bekerja? Di video ini, kita tidak akan membahas berdasarkan emosi. Kita akan membedah kontroversi ini menggunakan aturan resmi, pendapat mantan wasit FIFA, dan juga pandangan para pakar sepak bola. Jadi pastikan teman-teman menonton sampai akhir, karena mungkin saja fakta yang akan didengar berbeda dari apa yang selama ini beredar di media sosial. Mari kita mulai dari sumber kemarahan kubu Mesir. Kontroversi terbesar terjadi ketika Mesir sempat mencetak gol yang membuat mereka semakin dekat dengan kemenangan. Namun beberapa saat kemudian, pertandingan dihentikan. Wasit Francois Letexler menerima informasi dari ruang VAR dan memutuskan meninjau kembali proses terjadinya gol tersebut. Setelah melihat tayangan ulang di monitor, keputusan pun keluar. Gol Mesir dianulir. Keputusan inilah yang membuat seluruh kubu Mesir meledak. Mereka merasa pelanggaran yang dijadikan dasar pembatalan gol itu terjadi cukup jauh sebelum bola masuk ke gawang Argentina. Menurut mereka, VAR tidak seharusnya kembali sejauh itu hanya untuk membatalkan sebuah gol. Disinilah kontroversi mulai berkembang. Apakah wasit memang telah melakukan kesalahan yang fatal? Atau justru keputusan itu memang sesuai dengan aturan permainan? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengenal siapa sebenarnya Francois Letexler. Ia bukan wasit yang sembarangan. Letexler merupakan salah satu wasit elit FIFA yang dalam beberapa tahun terakhir dipercaya memimpin berbagai pertandingan paling bergengsi di Eropa. Ia bahkan pernah ditunjuk memimpin final Euro 2024, sebuah kehormatan yang hanya diberikan kepada wasit dengan reputasi terbaik. Selain itu, ia juga dipercaya memimpin final UEFA Super Cup dan berbagai pertandingan penting di Liga Champions. Artinya, FIFA tidak menunjuk wasit secara asal untuk laga sebesar ini. Mereka memilih salah satu wasit yang paling dipercaya di dunia. Namun tentu saja, reputasi besar tidak berarti seseorang tidak mungkin melakukan kesalahan. Karena itulah, mari kita lihat bagaimana para ahli menilai keputusan tersebut. Salah satu suara yang paling banyak dikutip datang dari Dr. Joe Magnick, mantan wasit FIFA yang kini menjadi analis perwasitan. Menurut Magnick, keputusan VAR dalam insiden tersebut masih berada dalam koridor aturan yang berlaku. Karena dalam protokol VAR terdapat istilah yang disebut attacking possession phase, atau fase penguasaan bola yang mengarah langsung pada terciptanya gol. Artinya, VAR tidak hanya menilai momen ketika bola masuk ke gawang. VAR juga berhak melihat kembali bagaimana sebuah tim memperoleh bola hingga akhirnya mencetak gol. Jika dalam rangkaian serangan tersebut terdapat pelanggaran yang berpengaruh terhadap akhirnya gol, maka wasit memiliki hak untuk membatalkan gol tersebut. Inilah alasan mengapa menurut Magnick, keputusan VAR masih memiliki dasar yang sangat kuat. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ana Paula Oliveira, mantan wasit FIFA asal Brazil. Menurutnya, proses serangan Mesir berlangsung secara terus-menerus tanpa jeda yang berarti. Karena itulah, insiden perebutan bola di awal serangan masih dianggap sebagai bagian dari fase yang sama. Dengan kata lain, menurut Ana Paula, VAR memang wajib memeriksa kejadian tersebut. Bahkan ia menegaskan bahwa jika ditemukan pelanggaran pada awal fase serangan, maka pembatalan gol merupakan keputusan yang sesuai dengan protokol VAR. In the offensive phase, final decision is got. Lalu bagaimana?
dengan tuduhan bahwa Argentina sengaja dibantu agar Lionel Messi tetap bertahan di Piala Dunia. Inilah bagian yang paling sering beredar di media sosial. Namun jika kita melihat fakta yang ada, tuduhan tersebut tidak pernah didukung oleh bukti resmi. FIFA belum mengeluarkan pernyataan yang membuat Francois Teixeira melakukan kesalahan dalam pertandingan tersebut. Belum ada evaluasi resmi yang menyatakan Argentina diuntungkan secara tidak sah. Artinya, narasi bahwa Argentina menang karena dibantu wasit masih sebatas opini yang berkembang di kalangan supporter maupun warganet. Sebaliknya, keputusan tersebut justru menjadi contoh bagaimana aturan VAR masih sering menimbulkan perdebatan karena tidak semua penonton memahami proses peninjauannya. Terlepas dari kontroversi itu, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah mental luar biasa yang ditunjukkan oleh Argentina. Mereka sempat tertinggal, mereka terus mendapatkan tekanan, bahkan setelah keputusan VAR memicu emosi di atas lapangan. Para pemain Argentina tetap mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan. Sementara di sisi lain, kekecewaan kubu Mesir memang sangat bisa dipahami. Dalam pertandingan sebesar Piala Dunia, satu keputusan saja bisa mengubah nasib sebuah negara. Mungkin itulah mengapa emosi begitu mudah meledak setelah pertandingan selesai. Selanjutnya, bagaimana protes pelatih Mesir yang tidak memberikan hadiah penalti sebelum Enzo Fernandez mencetak gol kemenangan untuk Argentina. Tayangan ulang memperlihatkan jika Julian Alvarez menyentuh bola lebih dulu sebelum Mohamed Salah kehilangan keseimbangan. Sehingga jika merujuk pada peraturan FIFA, maka keputusan wasit sudah sangat tepat. Lalu, apa kesimpulan dari semua kontroversi ini? Setelah melihat kronologi pertandingan, memahami aturan VAR, dan mendengar pendapat para pakar, kita bisa mengatakan bahwa kontroversi ini memang nyata. Namun menyebut Mesir pasti dicurangi juga bukan kesimpulan yang bisa dibuktikan. Karena faktanya, mantan-mantan wasit FIFA yang memahami aturan justru memberikan penjelasan bahwa keputusan tersebut memiliki dasar dalam protokol VAR. Di sisi lain, beberapa analis memang menganggap interpretasi aturan itu terlalu luas sehingga memunculkan perdebatan. Dan mungkin disitulah letak keunikan sepak bola. Teknologi memang membantu membuat pertandingan lebih adil, tetapi pada akhirnya interpretasi terhadap aturan masih bisa melahirkan perdebatan yang panjang. Sekarang giliran teman-teman untuk memberikan pendapat dan analisa. Mari membahasnya dengan data dan bukan dengan emosi. Setelah melihat semua fakta tadi, menurut teman-teman, apakah keputusan wasit sudah tepat? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi karena kita akan terus menghadirkan cerita-cerita paling menarik dari Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di video dan pembahasan selanjutnya.